Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuraini Fitriana from the 6th semester of English Education Study Program. I will explain about the syllabus that I made. Jadi ini adalah silabus untuk tingkat SMP, mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 semester 1. Kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami, mengetahui, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu KI yang terakhir mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang pertama yaitu materi yang pertama, kompetensi dasar. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Lalu, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, berpamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang terakhir, menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteks. Lalu, materi pembelajarannya yaitu berupa teks lisan dan tulis untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, di mana fungsi sosialnya yaitu menjaga hubungan dengan guru dan teman. Lalu, struktur teks yang dapat digunakan dalam materi ini contohnya yaitu good morning, how are you, fine, thank you, dan semacamnya. Lalu ada goodbye, see you, take care, kemudian thank you, you're welcome, dan semacamnya. Dan untuk permintaan maaf ada I'm sorry, that's fine, alright, dan semacamnya. Kemudian di unsur kebahasaan yang diperhatikan yaitu kosakata, ucapan, intonasi, serta tata bahasa. Lalu topiknya berbagai hal yang terkait dengan interaksi guru dan siswa. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris. Kemudian, melakukan tindak tutur ungkapan yang digunakan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris. Lalu, melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan yang digunakan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu berupa siswa mengamati, lalu mendengarkan atau menonton interaksi sapaan, pamitan, terima kasih, dan permintaan maaf. Kemudian siswa mengikuti interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Setelah itu, siswa menirukan model interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Lalu, mempertanyakan perbedaan antara berbagai ungkapan, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf yang telah dicontohkan. Lalu yang terakhir, siswa melakukan praktek saling menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris bersama teman yang ada di dalam kelasnya. Penilaiannya berupa lisan, tertulis, serta penugasan dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Lalu sumber belajarnya dari buku paket Bahasa Inggris kelas 7 kurikulum 2013, buku LKS, serta kamus bahasa Inggris. Kemudian materi yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi
transaksional dengan guru dan teman, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai konteks penggunaannya. Dan yang terakhir, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai konteks penggunaannya. Lalu untuk materi pembelajarannya berupa teks lisan dan tulis sederhana yang menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri, di mana fungsi sosialnya yaitu untuk memperkenalkan diri dan menjalin hubungan interpersonal dengan guru dan temannya. Lalu struktur teksnya contohnya yaitu my name is bla bla bla, I am bla bla bla, I live in bla bla bla, dan semacamnya. Unsur kebahasaannya yaitu kosakata, tata bahasa, ucapan, dan intonasi. Lalu topiknya berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Lalu indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan tujuan komunikatif teks, memaparkan kemampuan-kemauan untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri. Lalu mengidentifikasi untuk unsur kebahasaan dalam teks perkenalan diri, menggunakan ungkapan, memaparkan kemampuan dan kemauan untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan orang lain di sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut, dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian, materi pembelajarannya yaitu siswa mendengarkan atau menonton interaksi perkenalan diri. Selanjutnya, siswa mengikuti dan menirukan model interaksi perkenalan diri. Lalu siswa mengidentifikasi ciri-ciri perkenalan diri. Dan yang terakhir, siswa dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Penugasannya berupa lisan, tertulis, serta penugasan. Dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran dan sumbernya berasal dari buku paket bahasa Inggris kelas 7 kurikulum 2013, buku LKS, dan juga kamus bahasa Inggris. Lalu materi ketiga, kompetensi dasarnya, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar, lalu menunjukkan perilaku sopan, santun, dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Lalu yang terakhir menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, nama dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Lalu materi pembelajarannya, teks lisan dan tulis untuk menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Fungsi sosialnya yaitu untuk menyadari pentingnya nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun untuk mengelola kehidupan manusia. Struktur teks yang digunakan dalam materi ini yaitu contohnya A. What day is it today? It's Monday. When do we have English? Dan semacamnya. Lalu ada lagi, what month is it? What month is before July? After March is April. Lalu, what time is it? 8:30. In the morning, at noon, in the afternoon, at night, dan semacamnya. Kemudian, what date is it? First, second, third, dan seterusnya. Dan yang terakhir, what year is it? When were you born? 1998, 2003. Kemudian unsur kebahasaannya yaitu kata terkait hari, bulan, nama, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Kata kerja dalam bentuk simple present tense menggunakan be dan have. Lalu ada kata tanya yaitu what, when, cardinal dan ordinal number, serta ucapan, intonasi, ejaan, dan tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi kalimat, menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan tata bahasa dan ucapan kata yang benar.
lalu membuat teks-teks pendek dan sederhana tentang menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa ucapan kata yang benar. Kemudian melakukan percakapan tentang menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dalam bahasa Inggris dengan teman siswa lainnya. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu berupa mendengarkan dan membaca kalimat yang menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Kemudian, siswa mengikuti interaksi menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Setelah itu, menirukan contoh-contoh kalimat yang menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, serta tanggal dan tahun. Lalu yang terakhir, siswa menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun dalam bahasa Inggris bersama temannya. Penugasannya berupa lisan, tertulis, dan penugasan. Kemudian, alokasi waktunya 4 jam pelajaran yang bersumber dari buku paket Bahasa Inggris kelas 7 kurikulum 2013, buku LKS, serta kamus bahasa Inggris. That's all for my explanation. Last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.